3. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistematika atau struktur dari sebuah proposal. Seperti yang saya katakan kemarin, yang paling berbeda itu adalah struktur dari proposal penelitian ya dengan struktur proposal dari jenis yang lainnya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 dari 4 jenis proposal yang sebelumnya sempat kita bahas. Yang pertama yaitu proposal penelitian dan yang kedua adalah proposal kegiatan. Baik. Adapun sistematika atau struktur proposal penelitian, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi latar belakang ini memuat tentang hal-hal apa yang mendasari penelitian itu perlu dilakukan. Jadi pentingnya penelitian itu apa? Ada di bagian latar belakang. Kemudian yang kedua itu ada batasan masalah. Jadi pada bagian batasan masalah ini yang dibahas adalah batasan atau masalah-masalah yang kita akan bahas itu agar tidak terlalu melebar, jadi dijelaskan pada bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini memuat tentang hal-hal apa atau permasalahan apa yang akan kita bahas dari suatu penelitian. Kemudian yang keempat itu ada tujuan penelitian. Ya, jadi tujuan penelitian ini sesuai dengan namanya. Jadi hal apa yang ingin kita capai dari suatu penelitian. Kemudian yang kelima itu ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini memuat tentang hal apa yang kita peroleh apabila penelitian ini berhasil atau selesai dilakukan. Kemudian yang keenam itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sama dengan kajian teori. Jadi teori-teori apa yang kita gunakan selama pelaksanaan penelitiannya untuk membahas penelitian tersebut. Kemudian yang ketujuh ada metode penelitian. Metode penelitian ini berarti kita dalam melaksanakan penelitian itu apakah menggunakan metode seperti metode observasi dan sebagainya ya. Itu kemudian bisa juga menggunakan metode deskripsi dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah apa atau hal apa yang kita bahas selama pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ke-9 itu ada metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini dalam penelitian kita mencari datanya itu dengan cara seperti apa? Misalnya melalui tes tulis, bisa juga melalui wawancara dan sebagainya. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data ini berarti cara-cara kita menganalisis dari data-data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Ya. Kemudian ada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan ini sama dengan hipotesis atau kesimpulan awal. Jadi hal apa yang ingin kita capai atau hasil apa yang kita ingin capai dari sebuah penelitian itu disampaikan dahulu, itu bisa dikatakan sebagai kesimpulan sementara. Kemudian ada yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi tentang sumber-sumber atau hal-hal apa saja, teori-teori dari buku maupun dari internet yang digunakan selama penelitian. Selanjutnya itu ada proposal kegiatan. Ya, jadi kalau kita lihat sepintas dia tidak ada perbedaan. Yang paling jelas itu perbedaannya adalah pada rumusan masalah atau batasan masalah. Jadi dalam proposal kegiatan maupun 2 jenis proposal sebelumnya, rumusan masalah atau batasan masalah itu tidak perlu disampaikan ya. Jadi ini secara umum sistematika dari proposal kegiatan. Baik, saya jelaskan satu-satu. Sama dengan proposal penelitian, dalam kegiatan juga ada latar belakang kegiatan. Jadi hal apa yang mendasari kita perlu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini sama dengan latar belakang ya, jadi dia mirip.
dia bisa dicantumkan jadi satu dengan latar belakang kegiatan. Jadi yang mendasari kita melaksanakan kegiatan itu apa? Misalnya hanya sekadar untuk menjalankan program kerja atau hal apa yang lain ya. Kemudian yang ketiga, itu ada nama kegiatan. Jadi kegiatan apa yang akan kita laksanakan itu dicantumkan di sini, sama mungkin nanti adik-adik bisa ganti dengan tema kegiatan ya. Kemudian yang keempat itu ada tujuan kegiatan. Jadi tujuan kegiatan di sini sama dengan tujuan penelitian pada proposal penelitian ya. Jadi dia sama-sama memuat hal apa yang ingin kita capai selama kegiatan. Kemudian ada manfaat. Ya, jadi manfaat juga sama. Jadi manfaat kegiatan di sini, hal apa yang diperoleh setelah kegiatan itu selesai. Kemudian jenis. Jenis kegiatan di sini bisa dimaksudkan jenis kegiatannya untuk banyak orang ataupun tidak. Nah, jadi untuk orang-orang tertutup saja, atau bisa juga jenis kegiatan ini bisa berupa lomba dan sebagainya ya. Kemudian waktu dan tempat kegiatan. Jadi waktu dan tempat kegiatan ini cukup disebutkan saja. Misalnya dia dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian tempatnya di mana. Atau kalau adik-adik mau merinci waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini, bisa dirinci lagi pada bagian yang ke-8, yaitu pada bagian jadwal kegiatan. Kemudian yang 9 itu ada susunan panitia. Jadi di sini disusun panitianya itu dari penanggung jawab sampai sisi yang bertugas selama pelaksanaan kegiatan ya. Kemudian yang 10 itu ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini misalnya kalau melibatkan banyak orang, siapa saja yang terlibat di situ dalam kegiatan itu namanya sasaran kegiatan. Misalnya dalam pelaksanaan lomba anak-anak, jadi sasaran kegiatannya otomatis anak-anak yang dimaksud. Kemudian yang ke-11 itu ada anggaran dana. Anggaran dana itu jadi sama isinya dengan estimasi penggunaan dana yang mungkin ya digunakan selama pelaksanaan kegiatan ya. Kemudian yang terakhir itu ada penutup ya. Jadi penutup ini biasanya hanya memuat tentang ucapan terima kasih yang disampaikan oleh panitia pada saat pelaksanaan kegiatan ini ya. Jadi secara tidak langsung